kejadian aman. Walaupun gitu ya. fiktif, sebetulnya order fiktif itu emang ada ya. Saya pernah ngalamin order fiktif itu waktu di Gojek, dapat Princess Cake Ahmad Yani. Saya belanja 2 macam makanan itu harganya 192. Jadi sama ongkirnya itu 205.000 apa 22.000 lah gitu. Kalau ya sekitaran segitulah. 205.000 kalau salah. Kantornya kan ke Botani. Dia bilang, "Mbak, saya tunggu di ATM ya." "Oke," kata saya. Nah, sudah saya di ATM, saya telepon, gak diangkat. Saya chatting, dibaca aja gitu, hitam kan. Checklist 2 tapi dibaca. Read gitu ya. Tapi dia enggak ya. Nah, saya masuklah ke dalam mall. Padahal kita ojol kan nggak boleh masuk ya. Saya masuk izin nama siapa, masuk ke mall. Saya nyari counter batik ini, nama ini. Ternyata di situ tidak ada yang nama counter batik itu. 2 jam saya putar-putar di dalam mall. Nyari customer nggak ada. Nah, akhirnya udah saya batalin, saya selesaikan. Saya screenshot, langsung saya bawa ke kantor. Tapi diganti Bu. Kalau Gojek dibawa ke kantor ya. Harus ke kantor. Tapi kalau misalkan Grab, kita tinggal mesin aja. 2 kali saya di Grab juga dapat malam-malam jam 1. Itu pecel lele, dapatnya di sini di Barata. Kantornya ke Cijantung. Pas saya telepon nggak diangkat, saya tinggal dibalas. Akhirnya ya saya selesaikan nelpon kantor sih. Kata kantor, ya udah Bu, dirembesin aja. Tapi alhamdulillah jam 9 pagi diganti uang kita dari kantor. Ada solusinya ya. Cuman bikin capek juga ya kalau orang fiktif gitu ya. Bikin capek, bikin sedih tengah malam. Apalagi kalau hujan. Kalau alamat itu juga bisa. Alamat bisa. Gitu. Kadang titiknya misalkan di Jalan Daha, ternyata nganterin di Mataram gitu. Ada sering kayak gitu. Kurang tepat mungkin ya. Mungkin mapnya juga error mungkin. Kita juga tidak bisa menyalahkan penumpang ya. Kadang-kadang dari servernya mungkin, dari mapnya juga gitu. Makanya kalau saya himbau buat pelanggan Grab ataupun Gojek, kalau pemesanan itu harus detail alamatnya, alamat rumah, jalan rumah, RT RW dan nomor rumah. Kalau bisa fotonya gitu. Jadi sama pembelinya nih jadi di sini. Kita driver mudah, apalagi di malam hari, biar kita tuh kagak kerepotan nyari alamat gitu. Kadang-kadang alamat di mana, nganterinnya di mana. Ngeri capeknya ya, malah muter-muter. Kita takut. Pernah saya nyasar ke kuburan. Iya, takut ada gangguan aja ya, begal gitu. Kuburan ya. Jam 10 malam, ya Allah ya Robi, kata astagfirullahaladzim, di mana ini saya, kata saya. Saya telepon diangkat, Mbak, bukan di situ, di sini, bla. Saya ikutin titik, saya ikutin map. Iya, tapi saya bukan di situ, saya di sini jauh banget. Oh, di map nyampainya kuburan. Iya, titiknya mapnya itu lucu. Ke kuburan, ya Allah. Untungnya itu dia responnya cepet gitu ya. Diangkat telepon saya sambil jalan, saya teleponan. Akhirnya sampai situ, dia akhirnya minta maaf. Customer itu kan nggak semuanya pada ini ya, ada yang baik banget gitu. Maaf ya Mbak, ya Allah, maaf ya Mbak, saya nggak sengaja. Kata dia gitu. Enggak apa-apa Bu, kata saya, yang penting mah barang Ibu udah saya sampaikan. Mohon maaf jadi lama, soalnya saya nyasar. Ya Bu, nggak apa-apa Mbak, nggak apa-apa. Maaf ya gitu. Terus besok pagi tiba-tiba ada uang tip 10.000, seneng banget kita. Masuk ke dompet tunai ada tipnya 10.000 kayak gitu. Ada juga Kak pelanggan itu, misalkan belanja itu ada uang receh gitu ya, kembalinya 1.000 ditungguin, ada kayak seperti itu. Kadang-kadang kan saya sendiri nggak bawa uang logam gitu ya, 1.000 ditungguin. Jadi barangnya udah sampai, kita lamanya nungguin uang 1.000 itu. Kadang kata saya, udah teh nggak usah, saya pulang ya, udah malam. Oh iya Bu, bukannya malah dia kasihan sama kita harus nunggu ya. Ada yang begitu, pokoknya macam-macam dah pokoknya kalau jadi ojol itu, tapi indah aja kayak gitu. Apa sih, pokoknya luar biasa lah. Banyak pelajaran dari situ ya. Nah di situ saya dulu ibu rumah tangga. Setelah saya jadi ojol, banyak teman, banyak saudara, banyak ilmu yang saya dapat, khususnya ilmu sosial. Sangat saya dapatkan di luar ya, untuk ibaratnya membantu orang. Dari interaksi dengan orang gitu ya. Dari kita dengan orang yang biasa sampai orang yang ibaratnya dewan gitu, saya
sampai ibaratnya kita orang-orang pemerintahan gitu lah ya. Orang inilah gitu. Jadi kita tahu gitu. Tahu karakternya gitu. Alhamdulillah iya. Terus juga ya mungkin Allah ngasih jalan hidup saya sebagai ojek. Saya bersyukur, benar-benar bersyukur karena saya mendapatkan rezekinya dari situ mungkin ya. Ada juga yang mungkin dia nyaman dengan saya, akhirnya dia minta nomor WA jadi jemputan. Saya ada jemputan. Itu secara pribadi ya? Iya. Jadi nggak pakai perusahaan? Iya, kita tidak menawarkan, tapi tiba-tiba dia ngejapri saya, Mbak, ojek yang kemarin ya. Iya Bu, kenapa? Bisa antar saya nggak? Saya yang kemarin ini. Oh iya Bu, insya Allah. Saya datang ke rumah ngobrol dulu. Akhirnya di save nomor saya, ya kita jadi langganan. Sampai saya dapat jemputan sekolah dari Bukit Cimanggu di blok O8, nganternya ke Manunggal SMA. Udah 4 tahun sampai sekarang. Dapat istilahnya dapat pekerjaan tambahan ya di luar itu perusahaan. waktu itu saya ojesi Kak, kan anaknya perempuan, Umi Fatima namanya. Pas saya dapat dia order masuk ke Umul Quro, anaknya sekolah Umul Quro. Nah besoknya dia japri saya, teh ini Mbak Asti yang kemarin ya? Iya Umi. Saya ngelihat di foto WA-nya itu kan kenal ya. Iya Umi, penumpang betul. Kemarin. Pelanggan yang kemarin. Ada apa ya Umi? Saya takut ada salah saya gitu. Bisa datang ke rumah nggak ya Mbak? Katanya. Oh siap Umi, kapan? Sekarang saya datang ke rumah. Setelah ngobrol-ngobrol, ternyata dia menawarkan untuk Anda jemput anaknya di kelas 1 SMP Umul Quro Salabenda. Sampai lulus, sampai sekarang SMA 5 Manunggal udah kelas 2. Semenjak corona, saya nggak nganterin sekolah. Tapi beliau memang murah hati ya. Beliau itu emang baik banget sama saya, sama keluarga saya. Dia setiap bulan kasih saya 300.000. Itu masih bantuan gitu ya. Iya. Saya nggak pernah nganterin, paling waktu awal-awal pandemi kan ada tugas sekolah. Teh tolong ya anterin ini punya kakak, iya. Teh tolong ya ini kakak butuh ini bisa kertas polio atau apa belanja. Iya Bu, siap. Saya beli dulu, uang saya nanti dia ganti. Tapi kesini karena pandeminya ini semakin ini ya, mungkin dia belum juga jelas ya. Jadi dia juga ketakutan mungkin kan, beradaptasi, sering beradaptasi sama kita. Jadi ya udah, paling udah tanggal 5 atau tanggal 10 teteh ke rumah ya, ambil uang saku, uang belanja, dia bilangnya 300.000 tiap bulan. Jadi kayak dianggap tetap nganterin gitu, walaupun sebetulnya nggak bisa nganterin karena pandemi gitu. Makanya itulah saya berkahnya saya gitu ya. Mungkin ya Allah sayang sama saya gitu kan, ibaratnya apa yang kita buat dengan niat ibadah gitu kan. Makanya saya kadang-kadang waktu itu kayak kemarin ini kan dari sini saya kan jam sore ya, saya ke Masjid As-Sofia itu yang di Manunggal, itu ada Salam Eid. Salam Eid itu makan di warung Seribu Cinta. Kalau bulan puasa kemarin kita udah dari 2019 saya gabung di Salam Eid, relawan Salam Eid itu untuk buka warung Seribu Cinta di Kecamatan Tanah Sarea. Jadi setiap hari Jumat habis pada Johor, karena puasa jadi alih ke Masjid As-Sofia yang di Manunggal. Kemarin saya ke sana, cuman karena waktunya berpapasan dengan tugas saya ya saya cuman absen aja gitu, karena kita udah kayak keluarga. Kalau saya belum datang udah dijapri, Bun di mana, Bun di mana, saya pasti datang walaupun saya bilang seneng lah pokoknya. Saya kesana sini di PKS juga saya sebagai relawan ojol dan teman-teman UAS saya ada 12 orang. Ya sekarang di sini saya gabung udah berapa bulan ya, saya seneng banget saya di sini, walaupun kita kadang-kadang saya ini ngomongnya memang seperti ini keras, bukannya berarti ibaratnya saya itu galak gitu ya, saya pengen tegas gitu loh. Saya nggak mau kalau udah ini paling nggak bisa gitu. Kalau saya orangnya kalau udah biasa ngomongnya keras ya? Iya, saya atau ngikutin orang Sumatera? Lapangan kali ya. Oh, karena di kita lapangan. biasa di lapangan. Kan namanya hidup di lapangan kan keras Kak. Jadi tegas gitu loh. Saya tuh orangnya gimana ya, nggak inilah pokoknya.
kalau kita nggak salah itu berani dah. Kayak gitu. Itulah kehidupan kita ojol. Jadi ada ini nggak mungkin boleh tahu mungkin dulu sempat nikah berapa lama? Saya nikah 1993. Saya cerai. Nikah muda? Ya, 15 tahun. Apa tadi? Hah? Cerainya? Cerainya ya pertama sih emang faktor ekonomi ya. Iya, maksudnya tahun berapa? 2014. Tapi saya sedih sampai sekarang saya belum punya akte cerai karena dia bapaknya itu ya bapaknya anak-anak tidak mau mengeluarkan biaya mungkin, dan memang saya jarang ketemu sih, berarti jarang pulang. Saya lagi berusaha ingin punya surat akte gitu, gimana pun caranya. Tapi kemarin ada yang mau bantu dari Albunian. Bukan di Bogor ya? Bogor, ya. Oh di Bogor. Enggak, maksudnya PA-nya di Bogor. Iya. Pengadilan Agama di Bogor. Nggak dikirain di luar kota. Ya, saya kan orang sini asli. Oh asli Bogor. Saya asli sini, cuman orang tuh ngira saya tuh orang seberang ya, orang Medan kayak gitu. Kalau Medan lebih keras lagi. Iya. Tapi ada juga yang lembut orang Medan ngomongnya. Orang bilang, Mbak orang Betawi bukan? Iya aja saya. Mbak orang Padang ya? Iya aja saya Mbak. Ya orang kita hidupnya di jalanan mungkin. Ya saya juga belum bisa introspeksi diri sih ya, masih banyak kekurangan. Jadi memang ya karena kehidupan juga sih saya jadi berani kayak gini. Dulu saya nggak kayak gini Kak. Semua saya dulu. Belajar dari kehidupan ya, mungkin ya jadinya akhirnya. Jadi membentuk karakter baru. Saya buat pelajaran buat saya. Saya berumah tangga 23 tahun. Itu akhirnya harus pisah ya, mungkin memang jodoh kita udah nggak ada ya. Kayak gitu, itulah disitulah. Artinya saya berpikir emang nggak enak sih jadi seorang single parent ya. Jadi janda itu nggak enak. Berat, memang berat. Tapi saya harus kuat. Dan setiap ada yang ngajak saya nikah pun saya masih berpikir gitu. Saya bukannya nggak mau berumah tangga, tapi kalau memang Allah belum memberi saya orang yang benar-benar tanggung jawab, saya mendingan selamanya hidup sendiri. Lebih banyak pertimbangan sama ya anak-anak. ya. Saya niatnya ibadah buat anak-anak gitu aja. Harta saya anak-anak. Ya, intinya lebih banyak pertimbangan ya. Mungkin juga bukan dari sisi janda aja ya, orang duda juga ada yang mungkin berat ya. Iya. Mungkin tergantung personal juga ya. Bisa jadi. Tapi itu. Ya tiap orang punya kisah masing-masing sih ya. Ada juga yang tetap akur gitu walaupun udah pisah. Iya. Tapi ada juga yang enggak. Cuman mungkin ada hikmah yang bisa diambil dari situ ya. Karena kan lah yang mana yang baik gitu, yang kita harus pelajari benar-benar. Kehidupan itu keras buat saya. Apalagi saya kan ngontrak juga, saya kan ngontrak, nggak punya rumah, tapi alhamdulillah sih ada rezekinya. Dan yang punya kontrakannya di saat saya belum bayar, misalkan setelah seminggu, tenang teh, jangan dipikirin, kalau ada mah untuk makan aja dulu, itu pun kita udah seneng ya. Tapi dari berpikir gimana caranya kita harus bisa bayar kontrakan. Pandemi ini benar-benar terasa banget. Berarti intinya ada hikmah juga soal rezeki ya. Iya. Kayak gitulah. Apa hikmah yang mungkin bisa disampaikan buat kita semua? Ya kalau buat saya pribadi sih, sekalian pesan-pesannya juga. Pesan kehidupan. Iya, buat saya sih di dunia ojol ini, yaitu selama saya ibaratnya di luar ini, di lapangan bisa membantu orang, saya sehat, saya mampu, alhamdulillah saya akan membantu. Dan karena saya, disitulah hikmahnya kita, kalau kita berbuat baik, ikhlas, pasti rezeki itu mendekat buat saya. Gitu. Kalau untuk saya pribadi ya, hikmahnya buat saya itu berbagi itu indah, benar-benar indah, walaupun cuma saya berbagi tenaga, membantu orang yang laka masuk rumah sakit, kadang-kadang saya ikut gitu kan. Sampai masuk rumah yang misalkan teman ada yang meninggal, kita ikut sampai pemakaman seperti itu udah luar biasa buat saya.
Berarti intinya apa? Bisa membantu orang lain Ya. gitu ya. Bisa, di samping kita bisa usaha, saya pun bisa membantu atau berbuat baik lah. Dalam keadaan kita Dalam seperti keadaan pun, apapun gitu walaupun ya. kita karena seperti ini, kita bersyukur gitu aja gitu. Ya, himbauannya sih ya semoga ke depan untuk Grab, khususnya Grab ya, karena saya sekarang Yang cewek. enggak, saya sendiri sekarang hanya sebagai driver Grab. Gojeknya udah nggak ada, udah putus mitra dari Komenan Penumpang. Itu 2019 kemarin, udah 2 tahun. Jadi himbauan saya untuk Grab, alhamdulillah semenjak jadi lady ini memang kita diprioritaskan ya untuk orderan. Semoga kedepannya semakin bisa membantu para lady, khususnya para perempuan tulang punggung, agar lebih memudahkan orderan buat kita, apalagi yang seperti saya benar-benar tulang punggung. Yang Jadi single Gojek parent. itu memang usaha kita satu-satunya, tidak ada usaha lain gitu. Kayak gitu himbauan saya untuk Grab, semoga kedepannya semakin bisa memberi orderan yang gacor lah gitu, kembali seperti dulu, dapat bonus. Sekarang kan udah nggak ada bonus. Lagi Kalau pandemi dulu, ini ya. Dulu mah waktu belum pandemi saya dapat 14 orderan, bonusnya itu untuk lady 185.000. Kalau sekarang nggak ada. Paling kalau dapat 10 orderan itu bonusnya 27.000 dari kantor. Kalau dulu 14 orderan itu 185.000. Kalau Sabtu Minggu tuh ya, hari Sabtu hari Minggu bonusnya 225 Kak. Bonusnya aja Kak. Jadi sehari itu kita bisa dapat uang 350, itu udah bersih Kak. Dulu ya, sebelum pandemi. Kalau sekarang dapat di 100.000 aja udah bersyukur, alhamdulillah. Kayak semalam saya dapat 4 orderan, 3 orderan lah, dapat 50.000, ya alhamdulillah, itulah rezeki saya. Gitu. Cuman jauh berbeda drastis dari awal-awal Antara pandemi dengan pandemi yang sebelumnya. mudah-mudahan harapan saya buat pandemi ini cepat berlalu ya. Saya juga berhimbau pada pemerintah supaya tidak terlalu ibaratnya pandemi ini memang ada sih pasti, cuman biar bisa pemerintahan ini menangani secepatnya gitu, biar kita bisa anak-anak sekolah Normal ya kan? lagi gitu ya. Pertama anak-anak sekolah. Saya pribadi anak saya 2 sekolah, jadi Online. sekolah itu kan di rumah, bukannya berarti kita mengirit, kita harus bayar les privat, kan itu pengeluaran juga. Tapi online semua kan kuota ya. Iya online, tapi tetap aja kita kuota pertama harus beli kuota, ya kan? Fotokopian harus difotokopi, seperti itu. Kalau sekolah adaptasi kan ya misalkan ada tugas sekolah kita bimbing gitu kan, kalau nggak tugas sekolah paling mereka baca-baca aja kan. Kalau sekolah online terus begini, bukannya anak yang pinter, jadi orang tua yang pinter, jujur. Karena harus ngajarin. Oh gitu. Himbauan buat pemerintah, saya mah pengennya sekolah kembali normal, karena kalau sekolah online seperti ini bukannya anak yang pinter tapi orang tuanya. Saya sebagai driver, kalau siang itu HP-nya untuk anak dulu sekolah, jadi nggak bisa kita narik pagi-pagi. Dan internet kadang-kadang kuota udah belum narik udah kehabisan sama anak waktu belajar. Sedih Kak kalau cerita. Himbauan saya seperti itu, mudah-mudahan pemerintah untuk habis lebaran ya, mudah-mudahan untuk tahun ajaran baru ini benar-benar anak-anak bisa sekolah, adaptasi lagi seperti biasa ke sekolah, untuk meringankan kita juga, apalagi saya, ya Allah. Tapi saya tetap bersabar, saya semangat, insya Allah rezeki Allah yang ngatur, Allah yang beri, kayak gitu. Ya. Kayak gitu Kak pengalaman hidup saya. Semoga dapat teman-teman yang lain yang lihat Iya, gitu, semua, yang baca, iya. dapat ambil hikmahnya ya. Iya, diambil hikmahnya. Karena kan setiap orang punya kisah hidup yang unik ya, betul. bisa diambil hikmah. Terutama pada semua lady dimanapun berada, Nusantara, Jabotabek, semangat. Pokoknya kita ini pejuang jalanan, tidak boleh menyerah. Semangat, pantang mundur. Yang penting kita dapat uang, sehat buat anak-anak kita, manfaat, berkah terutama ya, kayak gitu.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.